Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Azizah dengan NIM 2108015031 dari kelas 7B. Saya akan membahas tentang psikologi komunikasi. Di psikologi komunikasi ini terdapat dua bagian. Yang pertama, klasifikasi kelompok. Di klasifikasi kelompok ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok in-group dan kelompok out-group, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, dan juga kelompok deskriptif dan preskriptif. Lalu yang di bagian kedua itu ada pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, di mana ini juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama, konformitas, fasilitasi sosial, dan polarisasi. Sebelum kita masuk ke apa itu kelompok, saya mau bertanya kepada teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa lebih nyaman ngobrol sama teman-teman yang sudah kalian kenal gitu, tapi malah canggung kalau ketemu sama orang baru? Ternyata ini ada hubungannya sama yang disebut kelompok komunikasi. Di video kali ini kita bakal bahas soal klasifikasi kelompok dan bagaimana pengaruhnya ke cara kita berkomunikasi. Apa itu kelompok? Jadi sebenarnya dengan kumpulan orang banyak itu belum tentu disebut kelompok. Gimana supaya dibilang kelompok, itu harus ada ikatan yang bikin mereka tuh terhubung, punya tujuan yang bareng, dan juga saling berinteraksi. Contohnya itu orang-orang yang ada di stasiun kereta atau di halte bus. Itu bisa disebut kerumunan, tapi belum tentu kelompok, karena mereka tidak saling berinteraksi dan punya tujuan yang bareng. Lalu di bagian klasifikasi ini sudah saya sebutkan tadi ada beberapa jenis. Yang pertama ini ada kelompok primer. Kelompok primer ini seperti keluarga atau sahabat. Hubungannya itu deket banget dan komunikasinya juga lebih mendalam, lebih luas, dan lebih apa ya, lebih santai juga gitu. Nggak, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Contohnya ya kayak kalian ngobrol dengan ibu kalian, ngobrol dengan sahabat dekat kalian gitu. Itu kan kalian ngobrolnya tuh mulai dari hal personal hingga hal yang lucu gitu kan. Nah, itu tuh disebut kelompok primer. Sedangkan kelompok sekunder ini tuh lebih formal. Contohnya di organisasi atau di tempat kerja gitu. Hubungannya tuh juga tidak terlalu akrab gitu. Komunikasi juga lebih terbatas, karena cuma soal bahasnya itu cuma soal bahas ini loh, apa namanya, pekerjaan atau hal-hal yang tertentu aja. Contohnya ketika kalian ngobrol dengan atasan kalian di tempat kerja kalian, pasti kan beda ya rasanya sama ngobrol sama sahabat itu. Lalu yang kedua ada in group dan out group. Di in group ini kelompok itu bikin kita ngerasa nyaman, seperti keluarga atau teman, satu geng gitu, satu circle gitu. Ada rasa keterikatan juga dan kekompakan juga. Sedangkan kalau out group itu kelompok yang beda dari kita. Contohnya orang dari budaya, agama, atau profesi yang tidak sama sama kita gitu. Biasanya interaksi sama out group ini lebih formal gitu dan hati-hati. Jadi bedanya jelas ya, eh, kelompok in group dan kelompok out group. Kalau in group itu lebih ngerasa kita akrab sama orang gitu kan. Sedangkan kalau out group itu kita lebih jaga jarak.
Di kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, itu kelompok keanggotaan itu kita ikut secara resmi gitu. Jadi kita ada di bagian kelompok itu gitu. Contohnya mahasiswa di kampus atau anggota klub olahraga. Fungsinya ini eh, itu tadi kita terlibat dalam kelompok kegiatan kelompok, terus juga kita mengikuti aturannya dan mendapatkan manfaat di bagian kelompok tersebut. Kalau kelompok rujukan ini lebih kelompok panutan gitu. Kita ikutin nilai-nilai atau perilaku mereka gitu kan. Misalnya influencer yang kalian sukai, yang kita kagumi gitu kan. Bisa jadi itu kelompok rujukan positif kalau dia memberikan kita contoh baik gitu. Sebaliknya, kalau dia memberikan contoh kita yang buruk atau kita yang tidak suka sama influencer itu di media sosial, itu pasti kan masuk ke rujukan negatif gitu. Fungsinya ini membantu kita untuk menilai diri kita, terus juga memberikan standar perilaku dan membentuk cara pandang kita. Kelompok deskriptif ini tuh terbentuk secara alami gitu kan. Contohnya kelompok belajar, tim aksi lingkungan. Kan biasanya ada komunitas baca buku yang kumpul di taman buat sharing info. Lalu ini sifatnya lebih santai gitu kan. Sedangkan kalau kelompok preskriptif itu lebih terstruktur, seperti diskusi panel, forum, atau rapat resmi di perusahaan gitu kan. Rapat di perusahaan ini kan eh, di mana anggota itu sudah punya peran yang jelas, ya kan? Ada aturan mainnya dan juga tujuan terukur. Dengan memahami klasifikasi yang sudah saya jelaskan barusan, kita dapat lebih baik dalam menyesuaikan cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut kita ke bagian yang kedua, yaitu pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Kelompok punya pengaruh besar ke cara kita berbicara dan berperilaku. Ada tiga hal yang sering muncul di kelompok pada perilaku komunikasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.